Sungai Belia. Ya. Selamat sore, Li. Ya, sore. Dengan Li siapa niki? Bledik yang. Siapa? Bledik. Jadi Ya. dari MK Garage nih. Ya. Mau nanya-nanya dikit, Li. Iya, silahkan. Kapan MK Garage berdiri? Kalau berdirinya itu saya merintis namanya, merintis Iya. dari awal. Berdirinya tuh di tahun 2011. 2011. Ya, 2011 itu masih secara umum lah, belum main custom, belum, masih secara umum. Bengkel biasa. Ya, bengkel biasa lah, bengkel umum. Nah, Berkembangnya zaman karena banyak teman, jadi mengikutilah perkembangan zaman. Custom tuh masuknya itu pertengahan 2013-an lah. baru bilang. Nah, mulai ngambil custom gitu. Dari teman-teman yang sering-sering nongkrong di bengkel lah, kita sharing enaknya, karena zaman sekarang kan zamannya custom soalnya. Ya. Kebanyakan anak-anak muda sekarang sukanya custom. Custom apa itu awalnya? Awal itu sih masih bikin jab style jadul itulah, jab style lama. Dengan mesin? Kebanyakan sih mesin basic GL ya, masih small engine lah dibilang. Ya. Masih awal-awal Custom lah, masih jadulnya nggak sekarang, perkembangannya udah sangat drastis, bikin pesat jab, ya. Nah, setelah GL itu selanjutnya kendaraan apa yang biasanya ditangani? Habis itu sih banyak sih, kalau dibilang bermacam-macam sih, dari Honda, Suzuki, Kawasaki, hampir semua sih. Tapi kebanyakan kalau main di custom kebanyakan sih Kawasaki, pakai Binter kebanyakan orang. Binter, ya. Soalnya mesinnya lebih elegan lah, tampilan mesinnya lebih gagah. Lebih besar. Ya, lebih besar, terlihat lebih manis lah kalau dipadukan dengan custom dia mesinnya. Lebih pas. Klasiknya masuk gitu loh jadinya. Kalau saat ini kendaraan apa yang sedang dikerjakan nih? Kalau sekarang mah banyak sih. Ada Binter, ada Masih ya, kita. masih mau Sedo 750 ada. Tiger juga ada banyak. Cuma ya namanya ya bengkel rumahan ya, kerja sendiri. Yang penting mau sabar, diusahakan yang terbaik lah. Berarti nggak ada teman ini, sendiri aja lah. Ada sih satu sama adik kerjanya. Sama adik. Ya, sama adik satu. Cuma kan dia untuk melayani yang ringan-ringan lah, yang berat-berat sendiri saya layani. Kalau dari jumlah ini kebanyakan custom motor dari awal, apa lebih banyak perbaiki mesin di sini? Kalau dibilang dari awal kebanyakan sih 50-50. Ada yang bikin dari awal sekalian benerin mesin, ada yang benerin mesin aja ada. Tapi kebanyakan di sini sih, kalau saya sih sebenarnya spesialnya di mesin. Di mesin ya. Saya memang hobinya di mesin sebenarnya. Maksudnya lebih senang lah mesin. Custom itu istilahnya gimana ya bilangnya? Untung rugi ya. Aduh nasib lah gitu loh. Selain kan ya hobi juga bikin motor terus. Sekarang mumpung ada teman yang mau mendukung, kita jalani. Yang penting support dari teman-temannya semua sebenarnya intinya. Berarti kebanyakan di mesin sebenarnya. Sebenarnya di mesin saya, di mesin sama kelistrikan kebanyakan di sana saya mainnya. Tapi karena custom ini mengikuti zaman, ada yang percaya sama saya untuk buat custom ya buat, digarap gitu. Tetap saya kan kalau custom itu gimana ya bilang ya, selera orang itu beda-beda. Kita tetaplah memadukan seleranya dia sama kita, nanti kita sharing sama yang punya maunya gimana kan. Kita nggak bisa matokin senangnya kita sama orang, nggak bisa. Ya. Karya seni lah. Iya, seni itu udah susah. Orang kalau custom orang bilang motor seni itu emang seni. Kadang-kadang orang itu custom itu istilahnya kayak menggambar loh. Biar kelihatannya kecil, tapi kan cara buatnya sama berpikir itu harus ada planningnya gitu. Planning perencanaan itu harus ada. Biar nggak nanti kalau udah jadi motornya yang punya agak suka kan rugi. Ya, tidak menikmati. Ya, kita kan harus tetap sharing sama yang punya motor biar jalan lah jadinya. Kira-kira udah berapa motor dikerjakan dari awal? Kalau dari awal kalau dihitung itu sampai puluhan sudah. Ada puluhan. Puluhan lah ada. 20-an ada kayaknya. Untuk dari custom. Dari custom dari awal tuh ada. Kalau mesin udah lebih banyak dari itu. Mesin banyak dari itu. Dari awal sudah mesin. Dulu sudah apa namanya istilahnya main racing lah dulu. Awalnya racing. Pasti namanya masa itu ya. Masa-masa itu dulu awal racingnya sebenarnya banyak. Habis itu berkembang mesin. Karena saya pikir kalau mesin itu kan setiap motor itu prinsipnya sama. Setiap mesin itu prinsipnya sama. Yang penting sekarang ada niat kita untuk belajar, pasti bisa aja untuk pelajarinya. Ya, prinsip mesin apapun pasti sama prinsipnya. Segitu aja, cuma beda bentuk barang, beda bentuk part-partnya beda gitu aja sih.
Itu secara umum mesin tuh ya seperti itu. Iya, secara umum mesin tuh pasti itu prinsip kerjanya. Pandangan beli mengenai motor klasik di Bali itu saat ini kan dulu tuh motor klasik banyak mangkrak gitu, susah direstorasi. Sekarang kan banyak yang kembali bangkit lah. Iya, kembali bangkit. Soal gini ya, kalau pandangan di menurut motor klasik di Bali, dia tuh udah istilahnya udah darah daging ya. Dari dulu tuh dari HMT itu udah dari dulu sekali udah ada itu kan. Dia main motor-motor klasik kan. Cuma biasanya kan dulu sempat vakum kan biasa zaman. Karena zaman itu pasti, tapi kalau dia udah zamannya lagi pasti dia akan naik daun lagi itu istilahnya. Karena zaman itu istilahnya dulu kan spare part memang lumayan agak susah. Karena ya sosmed kan menjangkau segala gini kan agak susah. Sekarang sosmed udah gampang lah kita untuk sering-sering spare part di luar daerah Bali ini masih gampang nyarinya gitu loh. Makanya sampai dia vakum karena itulah mangkrak benerin nyari barangnya susah kan gitu jadinya. Kalau sekarang udah gampang, ada sosial media, udah internet apa udah gampang sekarang, tinggal kita kontak aja udah dapat spare partnya gitu. Itulah ngajak penyebabnya ya, istilahnya penyebabnya sekarang semakin boomingnya motor klasik itu. Orang-orang tuh mainnya kan karena kita gampang nyari spare part, temannya banyak, bergaulnya gampang gitu loh sekarang zamannya. Kalau orang motor klasik sekarang udah banyak lah orang-orang pakai, dari anak umur usia ya istilahnya berteman SMA udah senang motor klasik sekarang gitu loh. Artinya kalau kita keluar tuh banyak lah punya teman gitu loh. Itu deh yang pergaulan sebenarnya pengaruhnya itu. Kalau informasi, iya informasinya lebih gampang. Kalau HMT itu memang dia kan main Inggrisan tok, dia memang asli memang dia udah dari dulunya emang udah ada. Cuma sekarang kan ada penerusnya lagi. Regenerasi ya. Regenerasinya tuh ada pasti ada. Kalau regenerasi. Ya. Kalau di dunia perbengkelan ini kan udah lama menurut ya. Iya. Pernah nggak ada rasa jenuh atau bosan itu di dunia ini? Jenuh dia, semua orang tuh pasti punya titik jenuhnya. Pasti ada titik jenuhnya. Kadang-kadang kalau kita udah jenuh, sama kayak kalau dia kerja, kalau dia udah jenuh, jangan ambil kerjaannya itu, tinggalin dulu, ambil yang lain, istilahnya yang kerjaan yang lebih menantang lah itu. Kalau kita yang orang buat jenuh kan kerjanya itu aja, itu biasanya buat kita jenuh. Kayak ada variasi pekerjaan gitu loh. Iya, benar. Kalau setiap ngarap motor satu udah jenuh, tiang tinggalin, tiang ambil yang lain, tiang cari gambaran yang lain, biar ada lah istilahnya bilang merefresh otak lah gitu loh, biar lebih bisa kita buat gambaran yang lain gitu loh. Kalau di bengkel ini kan ada custom dan restorasi. Iya. Apa aja kendala dari custom dan restorasi? Kalau dari custom kendalanya sih itu udah bilang kalau kita kerja sendiri soalnya kan. Kadang-kadang kalau kita jenuh bikin custom kan ngaduin konsep sama yang punya itu agak susah jadinya. Makanya di sana aja perbedaannya kita istilahnya kita punya yang punya masukan bikin motor gini, kita punya masukan gini. Itu dah yang menyatukan konsepnya yang agak susah. Biasanya sana aja sih kalau restorasi ya namanya juga restorasi kan kebanyakan partnya kadang-kadang nggak dapat di Bali. Kalau nggak di Bali di luar. Biasanya kalau di luar tuh pengirimannya yang kendala biasanya. Bisa 3 hari, 4 hari sampai seminggu di sana aja dah jadi itu kendalanya. Untuk spare partnya ya biasanya kalau di restorasi spare partnya agak susah di sini. Setelah waktu jadinya. Ya kalau waktu di sana dah. Kalau kita nunggu barang di Jawa kan kadang-kadang pengirimannya bisa pas 3 hari bisa lewat molor. Apalagi susah nyari alamat kadang-kadang kan ada itu kendalanya biasanya. Makanya vendor di luar Bali ada apa spare part vendor teman gitu misalnya. Teman lumayan kalau untuk di Jawa dia ada. Ya di Lombok juga ada. Ya lumayan lah. Mempermudah. Ya itu lah mempermudah untuk nyari spare part lah kita. Nggak lah seperti dulu kita harus ya main kalau dulu kan harus satu. main nyari-nyari ke keliling-keliling, udah keliling seharian nggak dapat apa. Kan sama dengan rugi tuh, habisin waktu kita di jalan udah rugi waktu lah istilahnya. Kalau sekarang kan kita bisa kontak di mana punya, kalau udah dia punya kita sharing harga berapa, kalau cocok harganya sama barangnya kita ambil gitu aja sih. Harga angkut ya kok gitu ya mainnya sekarang kita nyesuaiin lah. Kalau memang pasarannya sesuai harganya, kalau misalnya kemahalan kan kita tetap konfirmasi sama yang punya dulu. Biar dia tahu, dikira ntar kita kan bohong gitu loh. Kadang-kadang kalau spare part yang harganya lumayan, tak suruh yang punya biasanya bayar. Ya tak suruh yang punya langsung transaksi. Biar nggak ada markup ya. apa ya.
Kayak gitu lah main-main. Kalau dia di atas 500 itu dapat, lebih baik yang punyanya suruh. Biar sama-sama enak gitu loh. Benar. Ya. Kalau gitu kan, kalau biasanya tiang kerja, kalau mau dia yang nyariin, tiang suruh pasang aja, lebih gampang kan tiang itu sebenarnya. Lebih Kadang-kadang nyaman. ya, kadang-kadang yang punya itu kan karena dia juga punya kesibukan, dia nyerahin semua sama saya itu kadang-kadang di sana aja dah. Misal ke terakhir ya, Ya, saran yang untuk yang ingin mulai main motor custom dan motor klasik apa aja? kalau saran sih, kalau yang baru-baru masuk mendingan cari motor yang tahun muda-muda aja dulu. Soalnya kalau yang tua-tua itu kan cerewet, takutnya dia malas main motor ini, cerewet ya motornya kan biasanya kan gitu. Makanya kalau bisa sebelum masuk kita sharing sama yang punya dah main-main motor custom sama motor klasik itu apa bagusnya di sini, apa kelemahannya, kan lebih enak kita jadinya. Kalau udah tahu ya masalahnya, problemnya kita tahu, pas kita punya prinsip mau ngambil, oh fokus ambil yang ini kan jadinya udah tahu pengalaman, jadinya istilahnya udah pernah sharing pengalaman ya. Biar nggak kapok ya. Iya pasti Baru nih main, sekarang nggak mogok. mau main mogok nanti malas ditinggal aja motor kan biasa. Itu orang baru-baru kan kalau emang udah menjiwai main custom, pengorbanannya biasanya itu kendala di jalan kita benerin bareng-bareng. Di sana lah asiknya Di sana sebenarnya. kenikmatannya. Ya nikmatnya, kadang-kadang motor teman masalah kita bantuin. Di sana lah asiknya biasanya. Tapi kalau orang yang udah baru-baru takutnya wah bila lagi nungguin dia tinggal gitu kan biasa ada gitu kan. Makanya biar gak kapok, mendingan sharing dulu, nyari mana enaknya. Kalau motor gini apa problemnya gitu misalnya kan. Kalau ini apa problemnya, kendalanya bawa jarak jauh gimana, apa aja masalahnya kan gitu. Kita sharing dulu kan, jadinya pas kita mau ngambil motor kita tahu, oh motor gini biasanya kelemahannya di sini, kelemahannya di sini kan gitu jadinya. Saat Itu di aja. jalan tahulah cara nangani. Iya, itu lah yang penting kita tuh bisa menanganinya di jalan, nggak harus cari bengkel. Ya kalau kita touring di kota, perbatasan lagi nggak ada bengkel, nggak ada pengumuman gimana, benerinnya gitu jadinya ya. Kita harus pikir dulu, istilahnya punya planning lah, perencanaan buat ngambilnya itu apa. Sambil belajar dulu yang baru ya. Iya, yang lebih baik kan kita ngambil motor yang tahun-tahun muda kan pasti, ya tahun yang muda kan agak nggak terlalu cerewet lah. Di sana kita bisa mempelajari, kalau udah enak, wow mantap bawa yang muda, baru ngambil yang klasik. Ya perlahan lah ya, nyari yang lebih tua gitu. Iya. Nah, kalau seandainya ada yang ingin custom atau perbaiki mesin di sini, bisa hubungi kemana nih? Ada nomor WA atau Ada. sosmed? Kalau sosmed, Instagram aja ada Instagram ada. Instagramnya apa? MK Garage. MK Garage. Iya, Instagramnya ada. Kalau nomor WA Nomor WA bisa di-share atau enggak? bisa. Bisa. Ya, nanti ditampilkan juga nomor Iya, WA-nya. iya. Kalau di gini alamat kan ada di map. Alamatnya ada di map Iya, yang di ada. IG ya. Iya. Mungkin itu aja dulu pertanyaannya. Oh iya. Terima kasih udah ini ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih sama-sama. Maaf mengganggu waktu Ya, kerjanya Uli. saya nggak apa-apa, saya mulai senang ada yang mau bertanya gini kan lebih ya artinya berbagi pengalaman lah. Iya. Saya kan memang bukan anak motor juga, tapi kan pernah ngalamin gitu. Tahu lah jadinya gitu. Orang-orang touring lah. Bisa langsung. Ya pernah lah mengikuti beberapa kali touring, pernah kan tahu oh gini orang-orang touring oh gini kan tahu lah jadinya. Ada pengalamannya. Ya ada pengalaman. Oke, makasih Bi. Oke terima kasih banyak ya.